Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Era. Selamat sore Bu Ses. Perkenalkan saya Sastrawati dari SMPN Negeri 16 Sijunjung, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sijunjung. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu Era terkait dengan tugas demonstrasi konseptual di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan dilema etika dan rujukan moral. Ya, nggak apa-apa Bu Ses. Bu Era ada waktunya kan? Ada Bu Ses. Iya, terima kasih Bu Era atas waktu yang diberikannya. Ya, sama-sama Bu Ses. Di sini saya ingin menanyakan Bu Era beberapa pertanyaan kepada Ibu Era terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah Bu Era. Yang pertama Bu Era, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Ibu Era? Begini ya Bu Ses, selama ini saya selalu menelaah kasus-kasus dilema etika ini Bu Ses. Ada yang bisa, ada kasus tersebut yang bisa diputuskan sendiri, ada yang harus kita musyawarahkan Bu Ses. Jadi apalagi kasus itu yang sama-sama mempunyai kepentingan keduanya Bu Ses. Jadi tentu kalau seperti itu tentu saya selalu membawa ke forum musyawarah yang adakan guru Bu Ses. Iya, terima kasih Bu Era. Berarti Bu Era musyawarah dengan guru rekan-rekan guru ya Bu Era? Iya, kebanyakan kalau kasus dilema etika ini begitu Bu Ses, karena musyawarahnya sama-sama mempunyai kepentingan yang sama Bu Ses. Ya, terima kasih Bu Era. Kemudian Bu Era, untuk yang pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus dilema yang etika tadi? Selama yang saya lakukan adalah Bu Ses, yang pertama tentu saya mengidentifikasi dari permasalahan tersebut. Ya. Saya identifikasi mana yang lebih fokus dan lebih keberpihakannya kepada terhadap anak murid saya Bu Ses. Kemudian tentu saya memanggil pihak-pihak yang terkait, ada guru, jika perlu Bu Ses, saya juga kadang-kala bermusyawarah memanggil komite. Kemudian tentu saya melakukan sebelum mengambil keputusan ini saya melakukan musyawarah. Ya, berarti pihak-pihak yang terkait ya Bu Era ya, yang terkait dengan proses sekolah kita, sekolah Ibu Era ya. Ya, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang telah saya lakukan Bu Ses, yang pertama tentu dari dua masalah itu saya tentu kita kaji dulu dari nilai-nilai kebajikannya Bu Ses. Kemudian saya seperti saya sampaikan tadi mengidentifikasi apa permasalahannya tersebut Bu Ses. Kemudian juga menggali penyebab dari masalah tersebut, serta membawa ke forum musyawarah di sekolah ini Bu Ses. Tentu dalam pengambilan keputusan ini juga menguji pengambilan keputusan yang apa nanti hasil akhirnya, kalau ini yang kita ambil keputusannya Bu Ses. Itu yang saya lakukan Bu Ses. Keputusan hal yang tidak sebagai kepala sekolah itu harus bijaksana ya Ibu ya. Ya begitu Bu Ses. Jadi untuk permasalahan itu Ibu selalu membawa ke forum musyawarah ya Ibu ya. Iya betul Bu Ses. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Memang ya Bu Ses, dalam mengambil keputusan kasus dilema etika ini karena ya begitu Bu Ses, benar sama benar ini kan Bu Ses, ya. Tentu ya dengan musyawarah, atau mufakat, kemudian memanggil pihak-pihak yang terkait Bu Ses. Itu Bu Ses. Supaya tahu nanti apa kebenarannya ini, kebenaran bagaimana ya Bu ya. Jadi kita gali langsung bersama-sama rekan-rekan guru ya Bu. Dalam suatu musyawarah itu tidak bisa kita yang memutuskan sendiri ya Bu. Pada itu masalahnya, apalagi masalah di sekolah.
Terima kasih Ibu. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambil keputusan ya pada kasus-kasus dilema etika yang kita lakukan? Tantangannya begini ya Bu Ses, karena kita di sekolah ini banyak Bu Ses. Kami di SD kan ada guru dan tenaga pendidikan ada 13 orang. Kemudian tentu pendapat masing-masing kita itu berbeda-beda. Jadi menyatukan pendapat itu yang menjadi tantangan bagi saya Bu Ses. Jadi istilahnya kadang untuk menjalin komunikasi ini juga sangat sulit begitu. Ya sama dengan pepatah Minang itu kepala yang sama hitam juga. Jadi pasti kita berbeda-beda prinsip, berbeda apa saja yang kita lakukan. Jadi itulah fungsi kepala sekolah Ibu ya. Ya. Ibu telah melakukan sebagai kepala sekolah yang bagus seperti itu. Sudah ada keputusan yang ya. Sudah bagus Ibu menjadi kepalanya Ibu. Ya, kemudian yang keenam Ibu, yang terakhirnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tentunya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika itu? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Dalam menyelesaikan masalah dilema etika ini Bu Ses, saya tidak memiliki jadwal tentu, tapi saya akan selalu melihat penyebab masalah tersebut. Jika masalah itu memang betul-betul tentang pembelajaran keberpihakan ke murid misalnya, tentu cepat saya selesaikan Bu Ses. Tapi kadang-kala ada masalah itu yang diselesaikan secara ditunggu dulu. Ya, ada rentang waktunya. Cuman kalau yang benar-benar rasanya urgen untuk kepentingan sekolah, saya akan mengambil keputusan itu secara bermusyawarah dengan cepat demi kelancaran pembelajaran di SD saya ini Bu Ses. Cepat dilakukan musyawarah. Ya, begitu Bu Ses. Walaupun waktu belum lagi musyawarah 1 kali sebulan ya Bu ya. Biasanya kan seperti itu Bu. Kepala sekolah istilahnya tidak ada jadwal, hari ini kita misalkan itu, besok kita tidak ada jadwal. Cuman ada masalah kalau memang betul-betul demi kepentingan bersama sekolah ini, yuk kita selesaikan bersama. Jika perlu hari ini kita selesaikan hari itu misalnya. Bagus sekali Bu Era ya. Ya mudah-mudahan nanti Bu Era lanjut lagi ke kepala sekolah berikutnya. Amin. Nomor 7 Ibu, ada lagi Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Dalam mengambil keputusan ini Bu Ses, yang mempermudah kita itu kita dengan selalu mengadakan musyawarah. Itu salah satu jalan mempermudah kita dalam mengambil keputusan. Kalau seandainya keputusan itu kita yang memikirkan sendiri, apalagi kasus seperti yang dilema etika yang saya sampaikan tadi, tentu itu kita akan menemukan jalan buntu. Jadi selalu saya lakukan musyawarah atau mufakat. Kemudian adanya kerjasama yang baik di antara guru kepala sekolah dan guru maupun pihak komite. Jadi maksudnya di sini adanya kekompakan antara kita di pihak sekolah. Kemudian juga tak terkecuali kita juga selalu menjalin komunikasi yang baik dengan komite sekolah. Ya, itu adalah kepala sekolah yang bagus ya Bu. Kalau ada hubungan dengan rekan gurunya selalu baik. Ya, jadi tidak ada guru yang mengatakan kalau tidak ada kepala sekolah tidak usah aja kita ada. Jadi hubungan ya Bu ya, hubungan antara kepala sekolah dan guru itu selalu ya itu yang diutamakan supaya sekolah Ibu menjadi lebih bagus lagi ke depannya. Terakhir ya Bu, pertanyaan dari saya Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Pelajaran yang dapat saya ambil dari pengambilan keputusan dilema etika ini Bu Ses,
Yang pertama tentu dengan adanya musyawarah. Ya. Dengan adanya musyawarah tidak ada rasanya yang sulit, tidak ada yang sulit. Kita tidak menjadi beban bagi kita kepala sekolah. Kemudian adanya kekompakan antara guru dan stakeholder sekolah, Bu Ses. Kemudian keputusan yang kita ambil itu harus kita pertanggungjawabkan. Jadi kita mengambil keputusan ini secara bersama, tentu kita kaji apa nanti hasil akhirnya. Jadi sebelum jangan nanti kita sampai, jangan ada nanti pihak-pihak yang dirugikan, misalnya tentang masalah anak. Kalau ini keputusannya bagaimana, jangan nanti sampai ada anak kita yang dirugikan, atau guru yang dirugikan, atau orang tua yang dirugikan. Jadi harus bisa kita mempertimbangkan hasil, mempertimbangkan keputusan yang kita ambil itu dengan sebaik mungkin, Bu Ses. Ya, berarti kuncinya musyawarah ya, Bu. Iya, betul, Bu Ses. Hubungan yang baik dengan musyawarah yang dilakukan di sekolah ini. Ya, terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan. Ibu telah memberikan paparan sebanyak-banyak kepada saya. Saya sudah paham bagaimana Ibu melakukannya di sekolah Ibu. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya ya Ibu. Amin, Bu Ses. Ya, terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Semoga Bu Ses gitu juga, semoga lancar, semakin sukses ke depannya, Ya, terima dan kasih, cepat Ibu. menyelesaikan program guru penggerak. Iya, makasih Bu. Sama-sama, Bu Ses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.